cinta, masa depan kebahagiaan semua. Kalau cinta dengan gaya cantik luar biasa, rindu buatan, rindu sungguhan, sukar dibedakan. Kalau cinta sudah direkayasa, banyak bonceng disulap tak dewasa. Ada budaya, akal budaya, tak lagi terjaga. Kalau cinta Luar biasa. Temu lagi di Bukan Bat. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Ijo dan Pak Ino. Duduk. Silahkan. Hari ini semua yang ada di samping dan di belakang saya masuk TV semua. Ya, saya doakan mudah-mudahan IP-nya 40 semua. 4, atau 3,9 semua ya. Tema kita pada malam hari ini temanya sangat luar biasa, agak sedikit dewasa ya. Apa tuh, Mas? Itu temanya adalah Haru Biru Film Biru. Apa? Haru Biru Film Biru lah. Pantesan kita pakai baju biru-biru ya, Mas? Blue of Love ya. Apa tuh, Mas? Biru lambang cinta. Berarti kita sedang jatuh cinta dan menyintai semua yang ada di bumi ini. Kalau kita menyayangi dan menyintai ada yang di bumi ini, maka yang di langit juga akan menyayangi dan menyintai kita. Amin. Nah, silakan Vega. Pernah nggak Vega, maaf jujur ya, nggak boleh namanya kamu tutup ya. Pernah nggak kamu nonton film biru gitu? Apa jangan-jangan dia jadi pemainnya? Ada. Barangan. Ayo, jujur gak? Iya, beberapa kali lah pernah, Mas. tapi aku tuh nonton gituan takut, Mas. Takut apa? Takut nyari tempat itu. Bukan, Mas. Soalnya kan aku pernah baca di salah satu artikel bahwa kecanduan nonton film porno itu lebih besar daripada kecanduan konsumsi kokain, narkoba atau sejenisnya. Jadi aku takut ketagihan gitu. Iya, saya sangat setuju dengan makanya saya tuh nggak pernah sama sekali. Bohong. Lu ngomong sembarangan, bohong. Nih tanya teman-teman gua nih. Percaya nggak kalau saya pernah apa tidak? Berarti kita pernah nonton bareng jangan-jangan. Nonton bareng. Jadi itu bisa ini nggak bisa merusak moral anak muda-muda gitu nggak? Iya, Mas, karena kan tadi edik gitu jadi ketagihan, jadi adiktif, jadi ketagihan. Oh ya, boleh. Mas Tukul kan agak koleksi seperti itu untuk alat bantu, Mas. Koleksi apa? Koleksi film-film itu untuk alat bantu. Masa saya ngoleksi kayak gitu ya enggak. Malah pemerannya ya, Mas. Ya, ini tadi tak ngomongin. Saya alhamdulillah akhir-akhir ini saya udah enggak. Jadi sejak umur akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini. Lah tadi bilangnya gitu. Saya sejak usia menginjak remaja ke sini saya sudah enggak pernah. Ya, amin. Nah, pemirsa, seperti apa pembahasan tentang tema kita pada malam hari ini bersama bintang tamu saya yang sangat cantik cerita, seksi dan mempunyai badan yang sangat ya, pasti penasaran nih, karena bintang tamu ini bukan malam-malam, bintang tamu pilihan. Ini acara-acara prestis, acara yang benar-benar ditunggu-tunggu oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Dan alhamdulillah ini kabar dari marketing ini karena rating dan share-nya bagus, iklan itu antri, waiting list luar biasa. Makanya untuk para pengiklan jangan pernah ketinggalan. Buruan untuk hubungi marketing supaya masang iklan di Bukan Empat Mata. Acara yang terjadi. Ya, don't go anywhere, tetap di Bukan Empat Mata. Kalau cinta sudah direkayasa dengan gaya rindu buatan, rindu sungguhan. Oke, masih di Bukan Empat. Masih semangat? Mana suaranya? Penontonnya
hari ini sangat luar biasa. Kemarin luar biasa, apalagi nanti lebih luar biasa. Secara psikologis saya lihat mereka duduknya alhamdulillah sudah nggak mikirin uang semesteran seperti ini. Ya iyalah. Ya, duduk dapat beasiswa semua. Dari pemerintah Afrika semua. Dan kita doakan mereka ini dari cara duduknya secara psikologis lagi. Ya. Mereka ini kayak calon pemimpin bangsa masa depan. Amin. Pemirsa, bintang tamu saya yang pertama adalah seorang model cantik dan seksi. Janji saya akan saya buktikan di sini ya. Dan doyan meminjam kaset film-film biru. Tuh. Kapan-kapan saya doakan dia bisa ngajak nonton bareng. Siapa dia? Kita sambut Rere Valentina. Love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. Yeah. What are you waiting for? Silakan. Biar nggak fokus ngelihatnya ini loh. Oh tadi belum ada bintang tamu ngelihat gini, begitu bintang tamu rambutnya berubah. Kamu tuh sudah banyak di mana-mana ada, masih aja balik lagi sibuk apa nih? Masih sering pemotretan atau mulai ikut-ikutan main film juga nih? Iya maksudku, aku sekarang masih sibuk pemotretan, modeling, pemotretan. Biasanya kalau pemotretan tuh ngambilnya di mana aja? Ngambilnya lokasinya tergantung ya. Kadang aku sih lebih suka yang outdoor pantai. Oh pantai, lu kamu waktu pemotretan senangnya di pohon tuh. Alah lu waktu Mas Tukul, gua alhamdulillah dapat pemotretan, datang, contohnya daerah Ragunan itu mau di pohon. Iya, itu aku dateng kan mau ngeliput Mas Tukul. Balik. Kalau melihat dari tema kita malam hari ini, kira-kira Rere tahu nggak sih apa yang disebut dengan film biru itu? Film biru ya? Yeah. Mas Tukul tahu nggak film biru? Aku tuh waktu pernah nonton film biru nonton, nggak taunya film itu biru semua nggak ada. Malah ada terakhir mau closing itu pemotretan ranjang biru itu. Ada orang ngecat di situ pakai cat warna biru. Dibohongin sama tukang kasetnya. Itu mungkin TV-nya rusak kali. Gimana? Iya, film biru itu kan blue film. Dia tuh berkaitan sama ya pornografi ya. Terus film ya 17 tahun ke atas. Iya. Bener nggak sih dirimu katanya sering meminjam film biru? Pinjam sama siapa? Loh, kok Mas Tukul tahu? Hah? Kok Mas Tukul tahu? Laptopnya yang mana? Pernah minjem sama Mas Tukul nggak ya? Saya tuh nggak pernah punya kayak gitu. Saya adanya film-film kolosal saya. Iya. Cuma pas tengahnya ada yang kayak gitu. Kolosal. Cita-cita sejarah. Aduh. Iya, aku minjem sama teman. Yang dipinjam cewek apa cowok? Cowok. Kebetulan teman satu apartemen aku tuh dia punya koleksi film banyak banget. Waduh. Kapan pertama kali Rere menonton film biru dan taunya dari mana? Monggo. Aku pertama kali nonton film biru itu pas kuliah. Oh, pas kuliah berarti sedikit kamu ya? Terlalu sedikit ya, iya. Pegang sejak SD malah. Enak aja. Loh, umumnya kan jualan itu apa namanya CD bajakan ini.
Masih dibajakan, tapi nggak ada film Depan biru. Jatinegara gitu. Enak aja. Meningkat jual batu. Alhamdulillah sekarang punya outlet sendiri dan cabangnya ada di mana-mana sekarang. Amin. Ya, jadi pertama kuliah. Sejak kuliah ya. Kuliah. Di mana dan sama siapa waktu itu? Ingat nggak? Di apartemen sih, awalnya ya cewek-cewek aja pas lagi ngumpul gitu rame-rame. Kalau boleh tahu bintangnya apa? Aku Iya. Taurus. Tahu loh. Main perasaan. Disimpen dan nanti kalau pas dia ketemu sama Orang yang yang klik tepat. chemistry senyawa baru dia. Apa? Aku dapat ilmu banyak. Dipraktekin. Balik kalah. Jadi sejak kuliah ya. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang entertainer kondang yang katanya pernah nonton film biru dari zaman masih kaset video. Wow, siapa dia? Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ronald Surapraja. No, 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 no place to ride to be. No, 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 no place to ride to be. No, 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 no place to ride to be. In our dreams, no place to ride to be. Silakan. Gimana ini? Di sini dong, Kang. Di sini loh enak. Masa di situ Mas Tukul? Harus di mana? Ya, sepatu di pangkuannya Rere. Oh boleh. Habis Rere ke pangkuan aku juga. Itu ada baby Beb. Wah, Teman satu ini. Satu perapatan lampu merah. Mas aku diginiin kesannya tukang apa? Iya. Opis keren teh manis 2 gitu. Pas banget dia. Memang sekarang dia buka warung di situ depan. Udah Tuh, feeling. mana jual nasi kucing ya? Nasi kucing Pepi di situ. Lu curigaan lo. Mas, Tumben sekarang nggak dikucir ya. Oh lupa. iya. Bagus ya, Ini digituin pertanyaan keren agak, banget. Ya, agak ya. serius dikit nih. Ya. Dari sesuai dengan tema nih. Sama Kang Ronald, sama Mbak Rere juga ya. Atau semuanya mungkin ada yang tahu. Kenapa dikasih nama film namanya Biru? Warna biru kenapa? Apa nggak dikasih dulu namanya Burik atau Polkadot gitu? Ada sejarahnya nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Kenapa jadi biru? Ini kan pencetus pertama Betul, film betul. biru dia. Ada nggak yang tahu kenapa? Ya mungkin lebih mudah diingat aja. Kan bisa merah kan sama juga ya. Kenapa Ya terserah dia yang ngasih nama. Pak. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Nih Gua nanya serius. orangnya emosional, temperamental dia orangnya. Iya, orangnya sabaran. Iya, iya. Maaf, Dulu bro, satu bro. grup band ya. Band. Ben apa? Tambal band itu yang bukan museum. Dulu dia yang kerja di saya. Saya apa? majikannya dulu. Oh, luar Iya, biasa. Pantesan. Sekarang kebalik, Mas. Ya apanya? Saya pembantu, dia majikan. Itu namanya bukan kebalik. Yang kebalik pikirannya kebalik loh. Memang cocok dia majikan dan kamu cocok. Cocok apa? Cocok apa? Coki cocok di kaki. Hari kalah. Untuk Kang Ronald. Langsung saja nih, sesuai dengan tema kita malam ini, kalau boleh jujur, kapan pertama kali Kang Ronald melihat film biru dan kapan pertama kali tahu tentang film biru? Monggo. SMP. Wush. Sama kan? Sama Yakin? kan? Yakin? Biasanya kan pinjam dari kamu waktu itu. Kamu bilang gini, Nal mau nonton film Unyil nggak? Oh istilahnya itu ya? Istilahnya dulu film Unyil. Bukan. Nah, Istilahnya. itu kode waktu SD malah. Parah lu SD. Katanya ini Unyil episode yang mana? Yang itu yang orang gila yang di mana anakku, di mana anakku. Ternyata pas ditonton film bikin anak. Pepi nih. Pepi. Itu sejak SMP. SMP dulu. Masih zaman video Betamax. Wush, masih itu. Biasanya warnanya merah ya dulu ya. Ya merah. Kalau yang dewasa itu merah warnanya. Iya. Ada tandanya ek itu ya. Nah, lu tahu. Iya. Kepancing. Saya nanya malah dituduh. Kepancing. Gua kan nggak bilang spesifikasinya, lu tahu banget spesifik. Anto lebih tahu cengar-cengir dia Bipen ya. Film punya siapa yang pertama kali Kang Ronald tonton?
Punya teman. Pertama kali nonton di rumah teman. Oke, kembali untuk Ronald dan Rere. Sebenarnya kalian tahu nggak sih kalau nonton film biru itu bisa ada efek negatifnya nih? Monggo dari Rere dulu. Efek negatifnya mungkin jadi ketagihan ya. Jadi kayaknya pas udah nonton gitu pengen tahu lagi deh gitu film yang versi ini gimana sih gitu. Yang versi ini. Versi. Maaf nih, habis nonton reaksinya apa? Reaksi? Itu detail banget tanya. Ya kan ada efeknya kan ada. Efeknya tuh kan mesti ada apa itu, apa ini, Lalu apa efeknya kan. apa? Celana sempit atau gimana? Efeknya tadi kan udah kayak keringetan kayak gitu. Jadi keingetan. Iya, Keringetan. Keringetan. Kok lu nelan ludah? Kalau ketawa kayak ayah, ayah, emang Pram tuh Pak. Muka orang itu. Pram tuh loh, payah luar biasa. Pram. Dia nggak nolak. Dia nyium juga nggak berani nolak. Ada apa? Loh, muka aku jatuh. Bukan apa? Saya kenapa? Loh, emang sepatu kan ada di mukamu. Kamu kenapa nggak menghindar? Bang Ronald. Luar biasa sekali. Tadi monggo, tadi Bang Ronald. Apa tadi Itu pertanyaannya? yang Pepi efeknya habis nonton sama dari. Oh iya benar. Saya tahu itu bisa menyebabkan ketagihan ya, adiksi. Cuman kalau saya sih sekarang udah dewasa, jadi bisa mengontrol. Sama. Nah ini masalahnya takutnya kalau yang dari remaja udah nonton masih labil, nah itu yang bahaya sebetulnya. Betul, setuju. Untung saya dewasa sebelum waktunya. Ya, wah. Waktu saya percaya sama Ronald percaya. Omongannya dari 10 bener yang salah 11. Banyakan yang salah. Kembali ke live. Pemirsa, makin menarik saja perbincangan kita dengan para bintang tamu saya malam ini. Setelah ini kita akan membahasnya lebih dalam lagi dengan seorang psikolog yang memiliki informasi mengenai efek candu film biru. Jangan mau nonton tetap bukan Pak. No place around to be. Kebiasaan menonton film biru bisa mengakibatkan kerusakan otak lebih parah daripada yang diakibatkan oleh narkoba. Apa betul? Itu benar sekali. Jadi otak bagian depan frontal cortex itu yang berfungsi mengambil keputusan pro dan kontra. Nah, itu makin lemah. No place around to be. Oke, masih di bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Pemirsa, satu lagi bintang tamu saya yang akan membahas tema kita pada malam ini yang lebih dalam. Dia adalah seorang psikolog cantik. Wah, aku pikir itu psikolognya itu perempuan laki, katanya perempuan. Pas banget nih ya. Kita perlu nanya-nanya lebih dalam lagi ya. Dan pintar serta mempesona. Kita sambut Elizabeth Santosa. Sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl. And you got me wanting you. Oh, honey. Oh, sugar, sugar. You are my candy girl. And you got me wanting you. Silakan. Luar biasa sekali. Mirip mamahmu. Mamah tirimu itu loh. Mama tiri.
Dulu kan waktu kecil dia dibuang sama orang tuanya. Buangnya itu kayak orang buang sampah begitu aja tuh. Terus ada di belakang ada mobilnya, oh itu orang kaya. Terus dicomot, ini ada makanan apa kan? Nggak tanya orang. Udah, interpersal aja ya. Selamat malam untuk Mbak Lizzy. Selamat datang di Bukan Permata. Apa kabarnya? Ya, maaf, apa kabarnya? Baik, Mas Tukul. Subhanallah, puji Tuhan dan memberkati. Begitu di-invite, wow, kamera dikosap. Bener-bener kayak ini Paulina Vega, Miss Universe ya, dari Kolombia ya. Paulina Vega cantik itu. Loh, ya sama. Kenal Mas Tukul? Loh, dulu pernah jadi majikan saya itu berapa tahun. Balik langsung saja nih, ngomongin film biru. Kenapa sih film biru yang merupakan bagian dari pornografi semakin marak akhir-akhir ini dan mudah diakses oleh anak-anak nggak jelas ini dengan mudah dan langsung ngambil tinggal ini. Kadang-kadang mereka tuh diem, tak pikir tuh apa, ngupload apa, baca apa itu intip dari belakang ya gambarnya kayak gitu. Iya. Aku kadang-kadang apalagi ini aduh. Sampai akhirnya dia keluar di tempat saya naik sendiri, terus dia taunya di luar ya gitu juga. Hancur. Oke, Mas Tukul, dikarenakan sekarang ada perkembangan media teknologi, ya, sehingga informasi kan berkembang cepat dan tidak ada batasan ya sekarang. Nah, ini dia sekarang kembali lagi kepada kita. Kita kalau punya smartphone atau punya gadget. Iya. Pokoknya aku ikutin aja. Yang ngerti hal-hal kayak gitu mereka. Aku ngertinya duit, wanita kerja udah. Iya, jadi smartphone itu kan sekarang akses pornografi itu mudah sekali. Dulu nyarinya susah, sembunyi-sembunyi. Iya, sembunyi-sembunyi nyarinya. Sekarang tidak perlu nyari, nyamperin kita. Iya. Kadang-kadang ditawarkan malah ya di internet ya. Iya, ditawarin di internet. Kalau baca punya email kan di Twitter ada. Iya. Ya nawarinnya. Facebook ada. Nawarinnya apa? Nawarinnya ada klik ini. Iya, gitu. Klik ini untuk Enggak, Mas. Enggak, justru maksudnya gini, kalau kita lagi buka berita apapun, kadang-kadang ada tawaran-tawaran kayak gitu masuk. Kalau kita mau lihat, kita tinggal klik itu aja langsung kebuka. Iya, dan kadang-kadang alamat situsnya juga bukan alamat situs yang menjurus ya, Lizzy ya. Bukan, sekarang alamat situsnya misalnya dari berita dari Kominfo. www.com itu isinya begituan. Wah, itu cara nyarinya gimana? Apalagi yang jual-jual alat-alat itu ya. Aku tahu. Alat-alat bengkel itu. Jadi begitu ya, sekarang itu malah menawarkan diri dan malah mudah. Dulu sembunyi-sembunyi ya. Dengan kembali ke diri kita supaya kita harus bisa mengontrol diri juga ya. Ini pantas kita baca, ini pantas kita buka ya. Hal-hal seperti ini kayak mengakibatkan kita seperti ini, jadi nggak perlu keluar. Sebenarnya efek negatif apa saja sih yang ditimbulkan karena sering nonton film biru? Monggo. Adiksi. Adiksi itu apa ya? Kecanduan. Saya pikir adiksi itu kakaknya diksi. Kecanduan. Oh, kecanduan. Nah, kalau orang sudah kecanduan, struktur otaknya berubah. Kecanduan apa aja? Mau kecanduan blue film, kecanduan narkoba, kecanduan minuman beralkohol, itu semua sama. Intinya adalah kurang kontrol diri. Nah, itu struktur otaknya berubah, nanti dia tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Kalau kita ambil atau kita cegah dia untuk tidak nonton blue film, sakau. Iya. Itu ya, sakau. Jadi sakau, marah-marah. Dan yang paling parah untuk para pria, ya, ini akan sana Mbak, yang sana yang sering Mbak, yang jarang. Ya. Kalau ini nih, itu tiga ini Bambang Pendol Tembem, Bambang Pendol Korek ini tuh. Sama ini Bambang Wangsit ini satu ini juga. Nah, yang suka nonton hati-hati. Kenapa? Itu akan mengganggu hubungan suami istri. Kenapa? Karena nanti dia nggak pernah bisa puas sama pernikahannya. Yang dia pikirin yang bisa bikin dia puas adalah film-film yang adegan-adegan yang dilihat di situ. Tidak ada. Setuju.
Menurut saya salah satunya kan tadi kan pengaruhnya adalah tidak pernah merasa puas kan? Iya. Menurut saya Mas Tukul sering nonton. Kenapa dia? Terus gua nanya-nanya, puas. Ini berarti. Itu dulu. Serius nggak pernah merasa puas nih. Itu kan slogannya ya. Dulu. Galak. Mas, bertanya nih. Minggir lah. Kenapa sih Mas? Hah? Kenapa? Takut efeknya deket sama dia. Efek apa, Mas? Katanya sayang sama gua. Sayang, tapi sekarang enggak. Bener ya? Enggak. Awas kalau mohon-mohon lagi kayak kemarin. Ayo. Enggak. Aku ngambek. Mbak Lis. Ini, Pep. Maaf. Ini sedikit serius ya. Karena kan Sedikit saya juga. serius. Yang bener Bener, kayak manusia itu loh. Mana dong? Nah, kayak manusia gitu lah, duduk. Ini serius Mas. Kedudukan. Kedudukan tapi meremelek. Kan saya orang tua, Iya. punya anak. Bagaimanapun juga masalah ini pasti akan dihadapin oleh anak kan, karena teknologi yang begitu canggih masuk ke kita ya. Iya. Punya tips nggak bagaimana cara untuk ngasih tahu bagaimana caranya? Jadi bukan kayak justru kalau dilarang anak tuh biasanya kan makin Penasaran. Ya. Pengen tahu. pengen coba. Gimana nih menurut Mbak? Punya tips nggak biar Oke. biar win-win solution lah gitu? Salah satunya adalah jangan kasih anak smartphone terlalu dini. Kalau mau kasih smartphone, gadget, itu ada parental control. Iya, kontrol dari Tahu? orang tua. Pep. Kontrol itu ada mode settingnya di situ. Dicari, dipelajari. Selain juga tidak memberikan terlalu dini, kalau mau kasih, tadi kita bicara ya Ronald ya, harus ada aturan mainnya. Misalnya Ya. apa? Misalnya jamnya, jangan sampai main itu terus lupa yang lain, lupa belajar, lupa mandi, lupa makan. Nah itu. Betul, ini lupa kerja malah. Kalau saya bilang itu istilah saya ya. Iya. Diet gadget. Iya. Atau diet TV. Iya. Kan diatur. Boleh tapi diatur, diawasi. Setuju. Iya. Nah itu selain juga diatur, juga kalau lihat anak-anak tuh jangan dikasih laptop. Misalnya usia di bawah 13 tahun, suka di kamar kan kita nggak tahu buka apa. Kalau mereka mau main laptop, mau main gadget, di ruang tamu aja. Orang tuanya ada di situ. Iya, atau ada nanti diawasi mbaknya ya. lihat, bisa diawasi. Luar biasa. Setuju. Pertanyaanmu tumben selama 4 mata sampai bukan 4 mata ini yang paling bagus. Ya juga aneh Mas. Selama 4 mata bertahun-tahun, baru sekarang kelihatan bentuk lu yang bener Mas. Mas, maaf. Ya. Maksud saya begini Mbak, tentang yang Film. maaf ya, tentang pornografi ini loh. Jadi bagaimana cara ngasih ke anak, ngasih tahu gitu loh bahwa ini tidak baik gitu loh. Cara Iya, ngasih boleh. taunya gitu. Ya tergantung usianya. Tergantung Iya, usia. Jadi pendidikan seksual itu penting buat anak tapi disesuaikan dengan usianya. Cara kita bicara sama anak TK beda kalau anaknya sudah 6 tahun, sudah 8 tahun, sudah 10 tahun. Tapi itu butuh komunikasi, butuh keterbukaan. Betul. Ya. Bapak biasanya cocoknya ngomong masalah ini sama anak lakinya gitu. Jangan ketuker gitu ya. Dibilangin, ditanya, biar komunikasi enak aja, santai aja. Dia nggak merasa deg-degan. Kalau kita deg-degan mau cerita tentang memberikan pendidikan seksual, dia juga udah keluar keringat dingin gitu. Santai aja. Berarti pentingnya orang tua mengupgrade diri juga ya Mbak ya. Itu penting. Jangan sampai Lo ngerti buku gua sih? Iya kan baca bukunya Mbak Lizzy Mas, buku terbarunya. Bagus. Tuh, kamu sering baca buku. Aku ngasih tahu sampai bermacam-macam bahasa, dengan sampai bahasa tumbuhan, sampai bahasa. Ini lebih sedikit ngerti pakai bahasa serangga malah. Sampai capek saya ngomong ngasih tahu Mbak. Alhamdulillah sekarang sedikit. Alhamdulillah penyakit yang satunya hilang nih, tumbuh penyakit yang keduanya. Setuju saya. Kembali ke untuk Mbak Elizabeth lagi, untuk Rere sebentar ya. Rere. Kabarnya kebiasaan menonton film biru dapat menurunkan tingkat kecerdasan seseorang dan akibatnya seperti mereka-mereka ini. Kayak orang itu udah masa depannya kayak udah hilang begitu saja, itu gimana?
Pertanyaannya adalah bisa nggak konten pornografi itu membuat intelektualitas jadi turun gitu? Betul. Ya bisa jadi dikarenakan kan fokusnya ke sebenarnya nggak cuma pornografi aja. Kita kalau kecanduan sama yang lain juga Games lupa juga yang ya? lain gamesnya ya. Jadi males kalau belajar gitu. Pikiran juga jadinya nggak fokus. Nah itu bisa saja. Setuju. Nanti anak saya akan saya batasi dan akan saya kontrol terus untuk itu game. Itu yang ngajarin ini. Batasi makanya sekarang gua giniin, gua ambil aja, maaf, ambil dulu taruh sini. Pak, seminggu libur seminggu udah tak. Games juga sekarang ada yang adegan dewasanya Mas Suko. Itu ada. Ada yang kekerasan sama yang adegan dewasa Pakaian-pakaian ada. itu, iya. Sementara yang main anak-anak gitu. Nah, memilih game juga harus hati-hati tuh. Betul. Ada yang buat anak, ada yang buat dewasa. Sama kayak film, ada anak mau dewasa. Sekarang tak masukin ke laci, udah. Apanya Mas? Apanya? Anaknya. Ya enggak, masa anak. Untuk Rere dan Ronald. Pernah nggak sih menemukan kelakuan teman atau kerabat yang menjadi aneh karena kebanyakan nonton film biru nih? Monggo. Kelakuan aneh mungkin jadinya gimana ya kalau cowok jadi kayak ngeliat cewek gitu. Waktu itu ada pasti teman aku cowok gitu. Kalau ngeliat aku jadi kayak gimana gitu. Kayak pikirannya udah ngayal kemana-mana. Jadi aku yang takut sendiri kan. Kok ngeliatinnya kayak gitu. Jadi seolah-olah kayak mau merekam kamu ya. Iya. Membayangkan dirimu ini kalau dari samping, dari ini, wah Iya, kalau iya. ini gua cocol di sini, wah itu. Emang cowok enak. Itu tadi cara itu keanehan gerak-gerik bahasa tubuhnya si temennya itu kan ngelihat si Rere sampai kayak gitu. Iya. Kayak BK kalau lihat saya tuh udah nggak sabar aja. Sabar untuk apa kayak? Lanjut Mas, Kang Ona. Mau yang gambar apa lagi? Serem Halo, Mas. Ronald. Palingan teman saya ada yang jadi obsesif. Jadi apa ya? Pengen seperti ada yang di film itu. Iya, jadi benar betul. Nggak pernah merasa puas, ya. Maksudnya coba ini, coba itu, gaya ini, gaya itu. Ya mohon maaf, Iya. kadang-kadang bukan sama yang seharusnya. Gitu loh. Jadi petualangannya tuh jadi banyak gitu loh, Mas. Maaf ini temannya Kang Onal. Pak Kang Onal tahu sendiri. banget. Ya, Onal sendiri jangan. Kalau laki-laki lebih open menurut saya berbincang mengenai masalah seks. Kalau menurut saya ya, Iya. malah ada satu kebanggaan. Iya. Betul. Wah, saya udah gini, Iya. udah nyoba itu, nyoba Iya. ini, gitu. Dan kerjaannya Betul. hampir setiap minggu dia beli hard disk. Wush. Nambah terus koleksi datanya, Mas. Downloadnya. Dapat lagi. Tapi- Saya akhirnya ikut beli hard disk juga. Apa? Mas, Hadis ya. buat itu Mas, buat nyimpen data. Nyimpen data komputer. Tetangganya Handoko. Aku aja nggak ngerti ada kotak kecil dicolokin aja lagunya banyak. Aku USB. Aku aja nggak ngerti. Ini menghina banget. Buat Rere dan Ronald lagi. Mbak Elizabeth boleh sini nggak apa-apa? Nggak, Bisa aja. lebih nyaman di sini kayak. Pernah nggak sih mendapati pasangan kalian sedang menonton film biru nih? Monggo. Maksudnya dia nonton diam-diam gitu. Ya. Enggak mendapati pasangan kalian yang sedang menonton film. Kegap, Iya, kegap. Enggak. bener Rere Mas. Enggak. Soalnya nontonnya bareng. Oh, malah nontonnya baru saya mau ngomong gitu udah diduluin. Enggak, Mas, masing-masing. Kalau sama istri malah malu kalau saya ya. Iya bener. Nah, Jadi itu. belajar masing-masing aja. Praktek baru bareng kalau sama istri gitu. Kalau sama cowok-cowok lebih ketawa-ketawa, lebih seneng gitu. Ya. Gitu. Jadi saya nggak pernah ngegapin pasangan. Kalau Beckham ya. Aku sih emang bener Mas, aku nggak terlalu suka yang kayak gitu karena menurut aku apa ya, jadi kita tuh keobsesinya nanti takutnya diam. Jadi malah ngebayanginnya tuh nanti pasangannya yang ada di film itu kan bahaya Mas. Gitu. Sangat setuju. Nah, kembali kalah Mbak Lisin. Gimana cara mengatasi kalau pasangan sering menonton film biru? Monggo. Satu, kita lihat durasinya, seberapa sering dia nonton dan itu mengganggu nggak
masalah di tempat tidur gitu. Kalau mengganggu ya artinya memang sudah masuk kecanduan, nah itu masalah. Ya coba dibicarakan, tapi biasanya tidak ada yang mau mengaku gitu, pasti menyangkal gitu. Kalau memang tidak bisa mengatasi sendiri ya silakan datang ke profesional, silakan datang ke psikolog. Tapi kalau bisa selesaikan sendiri, kenapa tidak? Pertama keterbukaan itu penting. Apalagi ngomongin soal itu nggak gampang buat suami istri. Iya. Hal yang tabu. Iya betul. Nah, pentingnya, jadi caranya gimana tuh Mbak untuk kalau ada pasangan suami istri yang memang Ini yang bermasalah. enak aja Mas. Iya Mas. Iya. Kan banyak pasangan yang akhirnya malu gitu untuk ngebahas. Pertama itu jangan ngomong pada saat moodnya lagi jelek. Cari mood enak. Ya misalnya dipijit dulu, ngajak ngomong baik-baik. Jangan ada distraksi gitu, ngomong enak di tempat tidur. Jangan menuding. Kamu nonton ya? Kamu kecanduan ya? Ya? Nggak enak banget gitu, nggak enak banget rasa. Aduh, nggak enak banget. Apa-apa udah ditunjuk itu udah ditunjuk tuh nggak enak ya. Ini dari nadanya kayaknya pengalaman banget ya. Nah, apalagi Mbak Lizzy, apalagi untuk pasangan yang masing-masing kan pasti mereka punya fantasinya masing-masing ya. Ada yang lebih suka nonton, ada yang lebih suka melihat. bagusnya adalah memang komunikasi kalau terbuka dibicarakan. Misalnya pasangan yang perempuan bilang, Ekornya keluar. Gerak-gerak sendiri nih. kalau bisa sebelum langsung loncat ke adegan atau menu utama, tolong menu pembukanya yang lama itu biasanya ya. boleh ya Pemanasan. kita oh boleh Pemanasan itu dalam tatanan ilmiah berbicaranya. Oke, jadi boleh foreplaynya lama gitu. Berapa tahun tuh? Lama Ya sama dengan penjajahan Belanda di Indonesia. Boleh. Mbak Lizzy, tahu nggak Ya. Itu kalau misalkan supaya kita nggak ketagihan gitu, itu gimana tuh? Kalau ya artinya jangan sering-sering nontonnya. Biasanya sih. Iya, makin sering ya kita makin ketagihan. Oh gitu. Bukan karena filmnya harus udah gitu buang jauh-jauh. Ya itu semua harus disingkirkan. Kalau sudah masuk taraf kecanduan, sudah tidak bisa mengontrol, ya singkirkan semua hal yang Setuju. berbau itu. Setuju. Berbau dan juga ada Kalau aturan bau main. ya, kalau enggak mah nggak apa-apa mungkin. Baunya Berbau, enak gitu ya. biru, Oke. biru. Nah terus sudah gitu bikin aturan main ya. Misalnya siapa nih di antara pasangan yang kecanduan? Oh si papa. Papa, kalau papa nonton lagi ada konsekuensinya. Ya Nah, nanti kan? malah nontonnya di belakang tuh Mbak. Nah, iya, itu makanya harus dari diri sendiri. gitu. Harus jujur ya dua-duanya. Saya ya. setuju Mbak Lizzy. Buang itu loh, buang semua. Udah. Buang beli yang baru. Malu Beb. Gua aja kalau jalan di mall mau beli ini namanya VCD bajakan atau apa udah malu. Ini Mas Tukul pelawak fenomenal masa berdiri aja udah tinggal nyuruh teman-teman aja. Malu. Waduh kenapa berdiri dia tinggal milih ini. Dah. Bener pertanyaannya bagus tuh. Terus jawabannya ke sini. Dari tadi kita membahas efek negatif film biru, tapi ada nggak sih efek dari film biru? Monggo. Ada, ya tadi kalau misalnya dalam suami istri kan butuh variasi. Referensi itu tadi ya? Referensi, variasi. Asal di Yang paling favorit umum yang mana itu favorit? Itu variasi mobil, Mas. Iya. Bukan. Variasi Iya, gaya. jadi buat variasi juga. Kadang-kadang kan kita setelah menikah kan kita ada rutinitas, apalagi sudah punya anak. Iya. Begitu setiap pagi sampai malam gitu. Kadang-kadang kita butuh sesuatu yang kayak recharge gitu. Yang biar gelora asmaranya juga biar Terbangun kembali. Tetap membara, Mas. Iya, Membara. harus. Sparknya masih ada terus. yes, gitu. Itu penting kan? Setuju. Nah, bagaimana cara? Terus jadi bagaimana cara wanita belajar untuk yang sudah menikah ya agar Oke. Ini yang punya masalah biar update, bisa. Untuk sebelum Mbak, menikah, update. pertama ya sebelum kita ini kan masalahnya dengan pasangan ya, kita harus mengenal tubuh kita sendiri. Jadi ya sah-sah saja kalau memang ingin mengeksplorasi tubuh sendiri, bagian mana yang mungkin Oke. dibanggakan atau yang ingin disentuh gitu, atau bagian mana yang tidak nyaman, sehingga harus dikomunikasikan kepada suaminya. Luar biasa. Nih,
Udah gua bilangin lu kalau bangunin bini kalau lagi kepingin lu pakai tangan dilus pakai kaki. Ayo. Ayo Kayak bangunin kucing. Ada Mas Tukul. Aliran yang pakai kaki ada. Aduh, apalagi tuh kan? Ada aliran yang memang dia akan terangsang kalau pakai kaki ada. Ya, kaki meja lagi. Tapi boleh kan maksudnya kita mencoba apa yang kita tonton selama dengan pasangan yang sah ya? Selama disepakati bersama kan? Disepakati. Enggak usah Sampai kaget. Ya jangan sepihak ya kedua belah pihak. Iya, jangan ada pemaksaan ya, Ya, nanti masuknya terjajah. KDRT. Ya, jajah nggak enak. Balik kalah. Mantap Mbak Desi. Udah. Kibirnya. Kebiasaan menonton film biru bisa mengakibatkan kerusakan otak lebih parah daripada yang diakibatkan oleh narkoba. Apa betul? Itu benar sekali. Oh, iya? Jadi otak bagian depan frontal cortex itu yang berfungsi mengambil keputusan pro dan kontra. Nah, itu makin lemah. Malah yang makin aktif adalah yang bagian limbik yang di tengah, yaitu berfungsi tidak bisa menahan nafsu. Makanya kalau orang kecanduan pornografi, dia itu tidak bisa mengontrol diri. Contohnya seperti ini. Pertama nonton pornografi, sering nih nonton blue film seminggu 3 kali. Lama-lama belum nonton aja, baru di rumah sendirian, kiri kanan, pikirannya udah ke sana. Ya, sampai di tingkat parah, mungkin ngelihat perempuan langsung terangsang dan tidak bisa mengontrol dirinya. Nah, itu yang bahaya. Makanya pemerkosaan juga bisa terjadi. Ini terjadi sama teman saya. Jangankan perempuan, ayam bermain ke rumah tetangga. Lagi nyari makan enak-enak, mungkin udah sepi di daerah situ, panggilnya kok. Ini kayaknya udah macam-macam, tengok kanan kiri, tengok kanan kiri, sepi, pintu ditutup dulu tuh, belakang udah itu, tinggal dia bawa jarit, dibawa yang belakang. Diapain Mas? Ayamnya dilepas, tahu udah. Halo Mbak Desi lagi. Saya setuju dong. Ini analisanya benar akademis, dikaji secara logika umum dan bikin disertasinya juga nggak mudah. Jadi ada yang ngambil titel profesornya nanti sebentar lagi kan harus dikaji dari segala sisi. Sepertinya lebih banyak laki-laki yang sering nonton film biru dan terkena dampak negatifnya. Bagaimana dengan wanita yang ada kasus yang sama, kasus wanita yang kecanduan nonton film biru juga? Iya, jadi laki-laki itu zaman dulu begitu. Tapi sekarang saya yakin dengan zaman yang semakin bebas ini, perempuan juga bisa mengekspresikan diri. Pasti juga banyak juga perempuan juga yang jatuh ke dalam masalah kecanduan terhadap pornografi. Setuju. Kalau dulu memang banyak laki, sekarang karena sudah mudah, apa-apa udah mudah. Makanya bener itu tuh harus dikontrol, harus bener-bener diet kalau Mas Ronald mengatakan. Bener itu, aduh. Itu juga di zaman era seperti ini juga penting, itu alat-alat itu. Tapi kadang-kadang kok itu, kalau diblokir gitu nggak bisa ya? Diblokir oleh Sanksi Kominfo. atau ada undang-undang? Ada. Kominfo sudah ada. Jadi kalau Anda ada melihat situs porno dan ingin melaporkan, silakan laporkan kepada Kominfo. Mereka akan langsung menutupnya. Tapi lucunya adalah mati 1 tumbuh 1000. Tapi sih sebenarnya Mbak, sekarang kalau kita mau lihat film-film yang seperti itu, yang benar-benar sure Mas, itu kita harus punya account. Jadi sebetulnya kalau anak-anak kecil sih sebenarnya tidak terlalu mudah. Siapa bilang banyak yang Tapi itu yang durasi-durasi sebentar. Nah, tetap sama aja. Kalau bisa sanksinya diperberat, dia tidak akan berbuat. Nah, internet berarti. Nah, pemirsa, KRN share seperti apa lagi yang diberikan oleh pemirsa di rumah maupun di jangkauan menata terkenal. Sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl. Oke, masih dibuat, Pak. Kembali ke lab. Pemirsa, apapun alasannya kebiasaan menonton film biru lebih banyak efek negatifnya daripada positifnya.
bagi kejiwaan dan seseorang. Berpikirlah positif dan melakukan hal yang positif juga dapat membantu kita menghindari hal-hal yang merusak diri. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam hari ini, untuk Elizabeth Santosa, Ronald Suprapadja, dan Rere Valentina. Dan terima kasih untuk pemirsa di Rumah Makmur Studio. Saya hanya Sasiding Daspora, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tonton yang bagus, yang kurang berkenan. Ambil tonton bukan patah, saya cara bukan cuma satu pengembang. Maaf. Lihat di layar kaca 5 kali dalam seminggu, acara yang ditunggu-tunggu selalu. Gaya kocak tukul arwana, suasana lebih ceria. Hanya dipegang empat mata, hati senang tak terkira.